Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Jabar, dan bagi Anda yang baru bergabung, kami masih membahas terkait dinamika pasokan dan juga harga pangan jelang Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Bersama dengan 3 narasumber kami pada pagi hari ini, ada Pak Herawanto, lalu juga ada Pak Taufan, dan terakhir ada Pak Arifin. Kita akan lanjutkan perbincangan kita terkait kemudian pasokan dan juga harga pangan jelang Idul Fitri tahun 1442 Hijriah ini. Kita mungkin ke Pak Taufan terlebih dahulu. Tadi sudah disinggung, sudah ada dijalankan pasar murah atau operasi pasar begitu ya dari Bulog secara drive-thru lagi Pak ya. Canggih gitu ya, menyesuaikan dengan masa pandemi. Tapi kalau dari pasar murah ini tuh udah di daerah mana saja dan untuk daerah mana saja sih Pak? Oh iya, baik, makasih Mbak Fida. Jadi kalau berbicara mengenai stabilisasi harga, pengendalian harga ataupun operasi pasar, sebenarnya kami Bulog ataupun pemerintah secara umumnya itu berharap jangan ada maksudnya gini, jangan tiba-tiba ada HKBN ataupun perayaan-perayaan lain baru melaksanakan operasi pasar. Jadi Bulog saat ini tentunya melalui dari pemerintah, Dinas Perdagangan ataupun Kementerian Perdagangan telah melaksanakan ada namanya program ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga. Itu semacam operasi pasar. Itu kegiatan ini kami lakukan sepanjang tahun. Tidak hanya karena HBKN ataupun ada Natal atau Tahun Baru ataupun Idul Fitri, itu tidak. Jadi setiap bulan atau setiap tahun itu kita lakukan mulai dari tahun 2018 kalau 2019. Artinya kami berharap tidak hanya ada hal-hal khusus baru operasi pasar, ibaratnya pemadam kebakaran kan itu ibaratnya kalau api sudah besar susah preventif dilakukan gitu ya Pak ya. Bukan lagi. Jadi kami dari awal sudah melaksanakan operasi pasar. Dalam kegiatan tadi KPSA, ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga. Nah, terkait KPSA ataupun pasar murah ataupun operasi pasar, itu kami laksanakan di pasar-pasar, terutama di pasar-pasar strategis. Tadi pasar pasar Kosambi, pasar Sederhana, pasar Kera Condong, itu kami lakukan. Tidak hanya di Kota Bandung, tapi di seluruh wilayah Jawa Barat, di kabupaten. Artinya kota. Di kabupaten kota juga sudah melaksanakan yang utamanya di pasar-pasar strategis, yaitu pasar-pasar yang sebagai pencatatan BPS. Baik. Itu yang kami lakukan saat ini. Nah, Pak, mungkin masyarakat juga mau tahu nih Pak, kan tadi Bapak menyinggung bahwa kita berharap pasar murah atau operasi pasar ini tidak di waktu-waktu tertentu saja. Nah, idealnya pasar murah atau operasi pasar ini kapan saja sih Pak bisa dilaksanakan? Mungkin masyarakat juga menunggu nih, kapan nih ada pasar murah gitu kan? Jadi gini, kalau kerjasama kami juga tentunya sama pemerintah daerah. Pemerintah daerah dengan BI. Tadi yang saya sampaikan, kalau di Cirebon kita sudah laksanakan, ada namanya pasar digital. Kemudian kalau di Kota Bandung, mohon izin Pak Arifin, kami dengan Dinas Perdagangan Kota Bandung itu menyiapkan paket sembako namanya. Baik. Paket sembako kepada masyarakat terutama di Kota Bandung, itu sebanyak 50.000. 50.000 paket ke terutama masyarakat yang kurang mampu. Jadi ada subsidi harga di situ. Subsidi harga dari pemerintah kota, harusnya paketnya sekitar 150.000, ini masyarakat cuma membayar 50.000. Kalau di tahun kemarin, kalau nggak salah ya Pak Arifin, mohon koreksi kalau saya salah, dari pemerintah provinsi juga mengadakan bantuan gubernur Pak ya, dalam rangka membantu masyarakat terutama yang terdampak COVID. Baik. Nah, ini pelaksanaannya pada tahap pertama kalau nggak salah ingat saya itu di bulan Maret April Pak ya, Maret April Mei. Jatuhnya juga pada saat bulan-bulan puasa gitu, dan itu sangat membantu gitu. Baik.
membantu masyarakat yang harusnya mereka mungkin karena terdampak pandemi harus mencari membeli lagi kebutuhan pokok, ini tidak perlu karena disediakan oleh pemerintah Jawa Barat, dalam hal ini Gubernur Jawa Barat. Tadi ya pelaksanaannya Betul. ya sudah dilakukan. Betul. Pemerintah berusaha untuk selalu Betul. siap siaga begitu Betul. ya untuk masyarakat. Dan mungkin tambahan juga Mbak Fida, kami juga ibaratnya gini, kami ada aplikasi namanya aplikasi Rumah Pangan Kita yang bisa sewaktu-waktu masyarakat bisa mengakses untuk membeli atau memesan komoditi-komoditi pangan yang dibutuhkan. Ada aplikasinya juga ya Iya. Pak sekarang ya, diberi kemudahan untuk masyarakat tentunya. Kita ke Pak Herawanto, Pak. Kalau tadi kan sudah ada koordinasi, tapi kan tidak hanya tentunya dengan Bulog dan juga dengan Disperindak. Kita ingin tahu Pak koordinasi-koordinasi lainnya ini dengan siapa saja dan bagaimana proses koordinasinya sampai saat ini? Tadi memang kalau kita bicara pengendalian inflasi itu nggak boleh sporadis. Tadi disebutkan oleh Pak Taufan, dijelaskan maupun tadi juga disinggung oleh Pak Arifin, adanya pasar murah atau pasar untuk apa istilahnya operasi pasar untuk di pasar di titik-titik tertentu. Tapi ini kan sifatnya adalah sporadis. Sifatnya kalau bahasa kami itu pemadam kebakaran seperti itu. Nah, ada satu hal yang penting sekali yang kita bersama-sama, apalagi saya dengan tempatnya Pak Arifin dan juga pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun kabupaten kota di wilayah Jawa Barat secara keseluruhan ya, yang kita lakukan secara intensif, yaitu memperbaiki dari sisi produsen dan juga tentunya dari konsumen. Kalau yang kita bahas tadi kan lebih banyak ngomong mengenai dari sisi konsumen ya. Dari sisi produsen itu apa? Kita memetakan di mana supplier-supplier yang memasok komoditas untuk kontributor inflasi di Jawa Barat. Baik. Apakah itu ada di wilayah Jawa Barat atau di wilayah lain di luar Jawa Barat. Nah, kalau itu di wilayah Jawa Barat, misalnya lumbung beras yang di daerah Karawang, di daerah Priangan Timur, yaitu kita selalu dorong untuk ini dijaga, tidak hanya dijaga tapi ditingkatkan produktivitasnya dan kemudian diperbaiki distribusinya. Karena produksi tanpa jalur distribusi yang baik ya pada akhirnya nggak akan ketemu. Supply dan demand, harga akan kacau. Nah, ini juga patut menjadi perhatian kita bersama karena jika itu bisa mantap ya tadi yang di sisi operasi di sisi konsumen demand itu bisa terjaga, di sisi produsen supply-nya juga akan terjaga, maka ketika ketemu keseimbangan harganya itu tidak akan bergejolak secara ekstrim yang merugikan apakah itu konsumen atau kalau anjlok banget merugikan produsen. Jadi terjaga dan itu prasyarat dari perekonomian Jawa Barat yang sustainable. Secara komprehensif semuanya dilibatkan ya Pak. Baik. Pak Arifin, kita sekarang ke Pak Arifin. Pak, kalau tadi kan sudah disinggung ada pantauan begitu di pasar-pasar strategis 15 ya Pak ya saat ini. Ya. Tapi kalau di daerah-daerah seperti apa Pak? Mungkin pelaporan dari pemerintah kabupaten dan kota saat ini. Pasokan atau mungkin harga di daerah seperti apa di Jawa Barat? Ya, jadi memang apa yang kami lakukan di provinsi ini adalah untuk melihat harga-harga yang ada di pasar pantauan. Yang tadi sebenarnya hanya 5 untuk Jawa Barat ini. Baik. Tapi kita pun juga melakukan dengan kerjasama kabupaten kota. Mereka pun juga melakukan. Mereka melaporkan juga langsung ke kami, termasuk juga ke BPS, karena itu pantauan dari BPS. Baik. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya TPID itu kan juga ada di kabupaten kota. Mereka pun juga melakukan apa yang dilakukan di provinsi. Baik. Kan sebenarnya yang punya masyarakat dan yang punya pasar itu adalah kabupaten kota, bukan kita. Kita mah tadi lebih mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, dan kemudian kita merangkum tuh semua menjadi Jawa Barat, kan gitu. Nah, ini yang perlu kita pahami bahwa apa yang dilakukan oleh kami pasti akan bersinergi dengan kabupaten kota. Tidak mungkin kita jalan sendiri. Baik. Nah, perlu juga saya sampaikan tadi terkait dengan pasar murah ataupun juga pasar Ramadan atau apa. Provinsi itu hanya melakukan stimulus saja. Bank Indonesia suka ngadakan, Bulog,
kita gitu. Itu lebih kepada stimulus aja, tidak di semua kabupaten kota. Tapi kabupaten kotanya, pemerintah itu di kabupaten kota mereka melakukan sendiri. Jadi ada yang dilakukan bisa pasar Ramadannya, bisa kemudian juga pasar murah. Tapi itu lebih ke arah seremonial. Dalam rangka menjelang Hari Raya Idul Fitri ada itu. Tapi ada operasi pasar murah yang memang juga dilakukan oleh pemerintah dari mulai tingkat pusat. Contoh, harga beras naik, itu pasti dari pusat merintahkan ke kita. Karena Semua kebutuhan harus pokok dilakukan. utama ya. Yang tadi, kalau kata Pak Hera, pemadam kebakaran kita lakukan. Dan sekarang tuh nggak ada. Nah, kemarin memang ada Pak Hera nih yang rada kita ini, Pak Topan, harga gula pasir. Gula pasir itu HET-nya, harga acuannya di 12.500. Baik. Harusnya, tapi kadang-kadang sekarang masih di angka 14.000. Karena konsumsi di bulan Ramadan, bikin kolak, bikin apa, itu kan tinggi. Meningkat ya. Nah, jadi harganya tuh di 14.000 aja kan gitu. Kemarin yang kebakaran jenggotnya pemerintah pusat tuh. Karena Pak Menteri sampai bilang, Pak Menteri Perdagangan, ini harus 12.500 katanya kan gitu. Tolong distributor atau pabrik mereka lakukan operasi pasar di pasar-pasar supaya harganya 12.500. Nah, mungkin minggu depan kita akan lakukan Pak, karena udah perintah dari pusat, tema kita pun juga ngikut aja. Jadi nantinya mereka akan jual dengan harga 12.500 di mana di pasar-pasar rakyat. Itu Mbak Pida. Jadi harga gula pasir nih yang rada masih, termasuk juga minyak goreng. Kalau tadi ada di inflasinya, Pak Menteri Perdagangan kemarin waktu kunjungan ke Bandung dengan Pak Gubernur, dia bilang, wah saya akan tembus lagi nih ke pabriknya supaya dia harganya bisa turun lagi. Ya bagian pusat itu malah kan gitu ya. Nah, kita mah lebih mensosialisasikan, urusannya kan di tingkat pusat yang harus juga ikut mendorong supaya harga-harga itu sesuai dengan harga acuan kan gitu. Baik, saudara, jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Jabar.